Emak-emak pengedar sabu-sabu jaringan Lapas Ngawi diciduk polisi. Seorang emak-emak pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu jaringan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur, diciduk petugas Satreskoba Polres Ngawi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1,19 gram sabu-sabu dari kamar kosnya. SNS 50 tahun, seorang emak-emak warga Jalan Sultan Agung Gang Sri Gunting, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur, harus berurusan dengan petugas Reskoba Polres Ngawi. Pelaku diciduk petugas karena kedapatan sebagai pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu jaringan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Ngawi. Aksi pelaku terbongkar ketika yang bersangkutan usai membesuk anaknya bernama Deka, dengan kasus yang sama. Ketika ditangkap, kemudian petugas menggeledah di kamar kosnya dan ditemukan sabu-sabu seberat 1,19 gram yang hendak diedarkan. Kemudian pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolres Ngawi bersama barang bukti sabu-sabu, korek api, pipet kaca dan sebuah telepon seluler sebagai barang bukti. Menurut AKP Ipung Herianto, Kasat Reskoba Polres Ngawi, penangkapan pelaku berdasarkan informasi adanya peredaran sabu-sabu dari dalam lapas yang hendak dijual keluar. Baik, dapat kami jelaskan bahwasanya berdasarkan hasil penyelidikan dari anggota kami dari Satlantas Polres Ngawi, kemudian ada informasi bahwasanya ada peredaran narkotika di lingkungan lapas. Itu informasinya barang itu dari lapas mau dikeluarkan, diedarkan di luar, dan menggunakan seorang perantara yaitu pembesuk. Ya, dari situ kami dalami. Kemudian pada hari itu kami dapat informasi juga bahwasanya akan ada barang keluar. Kami memerintahkan anggota kami untuk standby di pintu keluar lapas. Benar pada waktu itu setelah ada seorang pembesuk yang keluar dari lapas, sesuai dengan indikasi kami, sesuai dengan investigasi kami, orangnya itu kemudian kita langsung melaksanakan pengamanan, penggeledahan badan dan sebagainya. Namun demikian pada saat itu seseorang yang kita curigai atas nama saudari SN tidak kami temukan barang bukti di situ, termasuk barang bawaannya, termasuk sandal-sandal yang kami duga sebelumnya di tangan narkoba juga tidak kita temukan. Kemudian kita kembangkan terkait dengan keberadaannya barang bukti yang disembunyikan, kemudian kami kembangkan di kos-kosannya si saudari SN itu tadi. Disitulah baru kita temukan barang bukti narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu berikut alat hisapnya sekitar 0,7 gram. Dari situ kami dalami juga yang bersangkutan saudari SN ini ternyata sudah 2 kali atas perintah orang yang ada di dalam lapas, yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri berinisial DK. Jadi saudari DK yang anak kandungnya sini meminta tolong pada ibunya untuk mengedarkan narkotika sabu tadi di luar dengan cara diranjung. Jadi saudari DK pada saat ibunya besuk dia bilang, "Bu, tolong ini nanti ada barang yang ada di suatu tempat, tolong ambil Bu, tolong diambil, nanti barang itu letakkan di suatu tempat kemudian." Jadi satu lagi diranjung lagi. Ya, dari situlah kami amankan barang bukti narkotika golongan 1 tadi sesuai dengan rajuan. Tertangkapnya pelaku ini di mana? Tertangkapnya pertama kali di lapas. Pada saat dia mau keluar, sesudah informasi kita sudah dapat, kita amankan di situ, kita geledah. Namun untuk barang buktinya nihil, kemudian kita kembangkan di kos-kosan. Kita temukan barang buktinya ada 0,7 gram sabu berikut alat hisapnya dan sebagainya. Jeranan undang-undang dan? Undang-undang yang kita terapkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114, di mana yang bersangkutan itu sebagai kurir atau perantara. Itu orang yang menjual, membeli atau sebagai perantara, dan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun penjara. Oke, siap. Kemudian, pelaku ditangkap sebagai kurir dan pemakai sabu-sabu. Akibat perbuatannya,
Pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkoba dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rizal melaporkan untuk Kanal Indonesia TV.